Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV Polytron U-Slim yang keluhannya gambar melebar di bagian atas dan bawah dan menyempit atau melengkung di bagian tengahnya. Nah, ini disebut kerusakan cacat bantal atau kerusakan pada sirkuit EW. Nah, biasanya TV untuk yang sudah slim ada yang menggunakan sirkuit EW dan ada yang tidak. Dan kebetulan TV Polytron U-Slim ini menggunakan sirkuit EW. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai karena teorinya bisa diterapkan ke merek lain walaupun bukan merek Polytron. Biasanya bisa diterapkan untuk merek LG karena semua TV yang mengalami keluhan seperti ini biasanya kerusakannya di sirkuit EW. Cuma biasanya antara Polytron, LG atau Samsung itu desain layout PCB-nya berbeda, tetapi teorinya sama saja. Jadi rekan-rekan bisa simak videonya ini sampai selesai. Dan sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan di channel Alfa Teknik ini, silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV Polytron U-Slim yang gambarnya melebar dan melengkung ini. Oke, TV kita cabut dulu dan kita bongkar. Nah, oke rekan-rekan, sebelum kita perbaiki dan kita acak-acak bagian mana yang rusak, saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan daerah atau sirkuit EW itu yang mana. Mungkin bagi rekan-rekan yang pemula dan baru belajar elektronika mungkin akan kesulitan menentukan sirkuit EW bagian mana. Nah, untuk di TV Polytron U-Slim ini rekan-rekan, sirkuit EW itu biasanya berdekatan atau berhubungan dengan bagian horizontal. Nah, jadi di area horizontal. Nah, ciri-cirinya sirkuit EW kita lihat rekan-rekan, di sini ada beberapa induktor ya, dan juga kapasitor yang biru-biru kotak ini. Nah, untuk bentuk kapasitornya kalau di sini kotak, tapi mungkin di TV merek lain nggak seperti ini bentuknya, juga tidak berdiri seperti ini, tetapi rekan-rekan bisa melihat di bagian ciri-cirinya, yaitu ada beberapa kapasitor, lalu ada induktor, dan juga ada transistor atau MOSFET untuk sirkuit EW nya. Nah, ini adalah transistor untuk sirkuit EW nya ya. Ini dia menggunakan D313. Jadi ini menggunakan transistor. Ada juga yang menggunakan MOSFET. Lalu untuk TV lain ada yang tegangan untuk driver sirkuit EW nya ada yang menggunakan IC, biasanya di LG ada yang menggunakan transistor driver. Nah, ini kalau di Polytron ini biasanya dia menggunakan transistor kecil. Nah, biasanya di daerah sini kayaknya. Pokoknya di dekat-dekat sini ya. Nah, kita bongkar dulu rekan-rekan. Kita balik dulu mesin TV-nya. Nah, oke rekan-rekan. Jadi kalau dibalik mesinnya seperti ini. Saya perkenalkan lagi yang sering rusak di TV untuk TV Polytron seperti ini, yaitu pertama rusaknya dioda DMV 1500. Di sini ada dioda. Nah, ini bisa terjadi rusak sehingga mengalami cacat bantal. Lalu kerusakan
seperti itu juga biasanya transistor EW, penguat EW nya ini di area sini. Kalau di TV Polytron kodenya T803, di merek LG mungkin bisa berbeda, tetapi ini transistor penguat EW ini rusak. Lalu bisa juga tegangan untuk transistor ini hilang. Nah, rekan-rekan bisa urutkan tegangannya. Nah, biasanya nanti ada resistor putus atau transistor driver rusak, ataupun kalau di TV LG saya pernah mengalami, yaitu driver EW nya biasanya menggunakan JRC 4558 itu rusak. Lalu bisa juga kapasitor ini rusak atau menurun nilainya, kapasitor yang biru-biru ini. Nah, biasanya seperti itu rekan-rekan untuk memperbaikinya, tapi kita akan memperbaiki dari diodanya dulu rekan-rekan ya. Kita periksa diodanya. Nah, untuk mempermudah pemeriksaan dan rekan-rekan agar lebih tahu, kita akan lepas diodanya saja. Sebetulnya kalau tidak dilepas ya bisa, tapi kita akan belajar, jadi lebih baik dilepas. Oke rekan-rekan, ini adalah diodanya DMV 15000. Ini biasanya bisa terjadi rusak atau short di bagian kaki nomor 2 dan 3. Jadi ini 1, 2, 3 untuk skema diodanya seperti ini. Untuk skema diodanya cuma seperti ini rekan-rekan. Ini kaki nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Jadi seperti ini. Biasanya yang kaki 1 dan nomor 2 ini untuk tegangan tinggi, dan 2 dan 3 ini untuk tegangan rendahnya. Nah, biasanya yang 2 dan 3 ini yang sering short. Nah, kita cek di kaki 2 dan 3. Kita cek menggunakan avometer digital skala buzzer. Coba kita cek kaki 2 dan 3. Oh, kayaknya masih bagus ini. Coba kalau pakai analog. Ya, dibalik tidak masalah. Begini tidak bergerak, kalau begini bergerak berarti masih bagus. Diodanya ini baik-baik saja rekan-rekan. Nah, jadi kita pasang lagi diodanya. Nah, untuk kerusakan cacat bantal dan diodanya yang rusak, saya pernah membuat videonya, rekan-rekan bisa tonton. Dan cara modifikasinya jika kita tidak mempunyai DMV 1500. Nah, tonton videonya di sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga. Nah, ini kita kembalikan lagi diodanya. Oke, setelah dioda DMV 1500 kita kembalikan, kita cek kapasitor yang biru-biru tadi. Nah, untuk merek-merek lain mungkin tidak menggunakan dioda DMV 1500, tetapi menggunakan dioda yang besar-besar. Jika ada dioda yang besar-besar kemungkinan itu. Dan untuk skema pemasangan dioda yang besar-besar itu juga skemanya sama saja, nanti seperti ini. Ada dioda yang dipasang secara seri. Biasanya di TV LG tidak menggunakan DMV 1500, tapi menggunakan dioda yang dipasang seri seperti itu. Nah, lalu kita lihat di sini rekan-rekan, untuk kapasitornya kita lepas dulu.
Nah, oke, kapasitornya ini sudah terlepas. Nah, di sini ada kapasitor ukurannya 300N dan juga 82N. Nah, kita cek satu persatu nilainya. Dan kapasitor ini kalau kita lihat dipasang paralel, jadi kita bisa tambahkan 82N ditambah 300N, jadi 382N. (382 nanofarad). Kita ukur menggunakan kapasitor, langsung kita ukur di sini 382 seharusnya. (376) mendekati ini rekan-rekan. Sudah mendekati, kan ada toleransi sekitar 5%, jadi nggak masalah. Ini masih bagus juga, kita kembalikan. Nah, oke rekan-rekan, kapasitor tadi sudah kita kembalikan. Nah, lalu kita cek lagi kapasitor biru di sini rekan-rekan, kecil, ukurannya biasanya 33N. Nah, ini juga termasuk kapasitor untuk EW. Nah, di sini. Nah, itu kita cek juga. Kita lepas dulu kapasitornya. Nah, oke rekan-rekan, ini kapasitornya 33N. Nah, ini kita cek lagi rekan-rekan, apakah ini menurun nilainya. Ya, ini masih bagus, 33N. Ya, masih bagus juga 33N. Tapi karena sulit untuk masukkan dari sana, saya solder di bagian bawahnya sini saja. Saya kembalikan di sini. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita cek kapasitornya bagus, saatnya kita cek transistornya ini. Nah, cara ceknya kita ukur tegangan dulu rekan-rekan ya. Kita ukur tegangan skala kali DC. Kita colokkan TV-nya. TV sudah menyala, gambarnya masih melengkung. Nah, lalu kita cek transistor final dari sirkuit EW itu. Nah, kita cek di kaki tengahnya ini ada tegangan atau tidak. Di sini kaki tengahnya ada tegangan cuma 1,7. Kalau tidak ada tegangan seperti itu, kita cabut lagi, kita matikan TV-nya. Lalu kita sedot kaki tengahnya dari transistor ini. Atau dilepas saja rekan-rekan, dilepas saja transistornya. Oke, transistornya D313 sudah saya lepas. Ya. Setelah kita lepas, kita balik lagi, lalu kita nyalakan TV lagi, colokan TV-nya. TV-nya harusnya sudah start, dan kita ukur tegangan. Di kaki tengahnya tadi. Ternyata ada 40 volt DC rekan-rekan di kaki tengahnya. Ya, setelah kita cabut. Nah, kita matikan lagi TV-nya. Nah, kemungkinan
transistor ini rusak, D313. Nah, untuk mengganti transistor ini, kalau rekan-rekan tidak punya D313, rekan-rekan bisa menggunakan TIP41 atau TIP31 ya. Kita cari dulu. Nah, oke rekan-rekan, saya mempunyai TIP41. Nah, ini rekan-rekan bisa beli di toko elektronik karena TIP41, TIP31 sering digunakan untuk amplifier. Nah, tipe dari transistor ini adalah NPN. Nah, kita pasang transistornya. Oke rekan-rekan, transistornya sudah kita pasang. Lalu kita coba cek tegangannya setelah kita pasang. Nah, kita akan nyalakan TV saya colokkan ya. TV sudah saya colokkan dalam keadaan menyala. Kita ukur kaki tengah dari transistor tersebut ya tadi. Sekarang ada tegangan 22 volt ya. Tadi tegangannya drop hingga 1 volt, sekarang sudah ada. Waktu kita lepas transistor D313 tadi ada tegangan 40. Setelah kita ganti TIP41 ada tegangannya turun karena sudah bekerja menjadi 22 volt. Nah, lalu kita lihat rekan-rekan di layar depan apakah sudah lurus. Sepertinya untuk tulisan politernya sudah lurus, tapi kita coba pasang STB. Nah, saya cabut lagi. Saya buat gini dulu. Kita kembalikan dulu tombol panelnya. Oke, kita akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan, TV-nya sudah menyala. Nah, kita lihat di bagian depan. Nah, ini sudah lurus ya. Apabila kita tekan menu, kita bandingkan dari gambar yang awal ya. Mana ini? Oh, salah soket. Soketnya salah. Seharusnya ini di belakang sini. Nah, soketnya di sini. Kita tekan menu. Ya, sudah lurus ya. Tadi awalnya melebar dan melengkung, sekarang sudah lurus. Nah, oke, jadi sudah berhasil ya. Ini kalau ada gambarnya pakai STB, kemungkinan ini sudah pasti berhasil, sudah lurus. Atau coba pakai STB. STB-nya sudah boot. Kita lihat bagian depan. Nah, sudah tidak melebar dan melengkung. Nah, ya, oke rekan-rekan, sudah rapi ya, tidak melebar dan melengkung. Nah, kita sudah berhasil. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah berhasil memperbaiki TV Polytron Ultra Slim yang gambarnya melebar dan melengkung. Ternyata setelah kita cek dan recheck secara seksama dan seperti itu tadi, kita temukan bahwa yang rusak adalah transistor D313. Ini transistor NPN ya rekan-rekan. Nah, jika rekan-rekan tidak mempunyai transistor jenis ini, bisa menggunakan transistor TIP41 atau TIP31. Itu sama saja, bisa untuk menggantikan. Nah, apabila rekan-rekan ingin cek transistor ini bagaimana
transistor ini rusak atau tidak, nah rekan-rekan bisa menggunakan avometer. Untuk cara mengecek transistor ada di video-video saya yang lainnya. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.